may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal kiram rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaqulu rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Shadaqallahul azim. Dan insya Allah sahabat Al-Quran dimanapun antum berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang bisa memberikan kontribusi kebaikan dimanapun berada. Alhamdulillah wa masya Allah, hari ini saya betul-betul sangat bahagia sekali. Karena kenapa? Karena Allah telah memberikan jalannya untuk kita semuanya untuk bisa hadir khususnya dalam pertemuan kita di sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan juga saudara-saudara kita, teman-teman kita yang lainnya, sahabat Al-Quran yang lainnya segera bisa ikut gabung juga, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan kemudahan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabiun dan tabiinnya, dan juga kepada kita semua. Insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan yang tadi ya, dalam keadaan bahagia dunianya dan bahagia akhiratnya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah wa masya Allah. Tabarakar Rahman. Sahalallahu lana ala kulli syai' insyaallah bi tilawatil Quran. Baik. Sahabat Al-Quran, seperti yang sudah kita tema usungkan di awal, yaitu tentang Al-Quran semangatku. Maka dari itu, ini sebetulnya ada tagline-nya ya. Ada apa namanya, mudah-mudahan ini juga jadi doa buat kita semuanya. Jadi ketika saya mengatakan Al-Quran, maka sahabat boleh seperti ini posisinya ya. Al-Quran, maka jawabnya apa? Semangatku. Ya, Masya Allah. Seperti itu ya. Gimana? Apa masih ada yang terkendala dari sinyalnya? Mudah-mudahan semuanya sinyalnya lancar ya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum. Mohon maaf ya. Suara saya sekarang terdengar jelas? Alhamdulillah, Ustaz. Jelas ya, Teh Tara? Pak Didin? Alhamdulillah, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Baik, saya tidak akan lama-lama, kita langsung saja. Nah, ini dia materinya nih, insya Allah ya. Sebentar, saya akan buka dulu materinya ya. Sebentar. Saya akan buka terlebih dahulu materinya. Oke. Ayo. Sebentar ya. Nah, ini dia materinya, sahabat, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa maksimal. Nah, ini dia. Gimana? Sudah terlihat jelas? Al-Quran semangatku. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Baik semuanya, kita awali kebersamaan kita dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang di awal ya, yang kita sharekan pada sahabat semuanya, ini temanya adalah tentang Al-Quran semangatku. Nah, bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi semangatku? Salah satu pondasinya, pondasi utamanya itu adalah dari jagalah keluargamu, ya. Jadi apa salah satu pondasi yang paling kuat tentang supaya kita menjaga semangat Al-Quran ini selalu ada dalam jiwa kita adalah jagalah
keluargamu. Ya, Masya Allah. Nah, di sini ini ada data analisis ya, yang saya ambil ketika waktu skripsi ya. Nah, ini salah satunya. Nah, seperti ini. Ini data analisnya seperti ini ya, teman-teman semuanya, sahabat. Ini sampel pada tahun 2018 ya, kurang lebih. Sampel ini diambil ketika penyusunan skripsi tentang metode reading kuantum Quran pada usia pada anak remaja. Nah, di sini terdapat ya tabelnya. Yang pertama ada huruf. Huruf di sini adalah huruf hijaiyah. Jadi ketika saya sondingkan, saya munculkan tuh beberapa angket yang tahu huruf hijaiyah, ini kurang lebih sampelnya ada 600 orang ya. Jadi yang tahu huruf hijaiyah itu kurang lebih ada 571 orang. Berarti sisanya itu 29 orang ini tidak tahu sama sekali. Jadi miris sekali ya, kita sebagai seorang muslim, tapi ternyata Masya Allah ya, subhanallah, ternyata di kalangan anak-anak remaja saat ini ya, yang dikatakan zilenial, zamannya zilenial atau anak-anak yang kekinian, ini dari 600 orang hanya 571 orang yang mengetahui huruf hijaiyah, sisanya tidak mengetahui. Ya. Kemudian data yang kedua ini adalah yang bisa membaca Al-Qur'an. Yang bisa membaca Al-Qur'an itu kurang lebih ada Iya, betul, Pak. Ini sepertinya trouble dari sini ya. Maaf ya. Ya, padahal ini di sini kita sudah maksimal nih pakai ini tuh. Tapi ya qadarullah ya, ciptaan manusia. Jadi mohon maaf ya sahabat Al-Qur'an. Iya, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini data analisnya ya. Data analisisnya yang tidak bisa membaca Al-Qur'an itu 582 orang. Sisanya ini masih ikro. Ya, sisanya masih ikro. Kemudian yang mahir baca Quran itu kurang lebih ya, dari 600 hanya 10%-nya. Kurang lebih 60 orang siswa, sisanya masih harus diperbaiki. Jadi sisanya ini masih luar biasa, masih jauh banget ya. Kurang lebih berarti sekitar 540 orang ini yang harus diperbaiki dari bacaannya. Kemudian dari data itu yang paling mirisnya adalah genrenya. Dari 10% tadi, dari 60 orang nih, dari data 60 orang, hanya 3 orang diantaranya itu yang mahir membaca Al-Quran, laki-laki. Jadi dari 60 orang, ternyata 3 orang ini laki-laki yang sudah bisa mahir membaca Al-Quran. Pertanyaannya, mau dibawa kemana agama kita ini? Makanya banyak ya, tak heran para pelajar sekarang banyaknya di mana? Banyaknya tawuran, banyaknya mereka senang-senang pada hal-hal yang memang membuat mereka itu senang. Kan kayak gitu ya. Nah, ini PR kita nih sebetulnya. PR kita bahwasanya khususnya dari yang namanya Al-Quran ini, untuk supaya mereka benar-benar cinta pada yang namanya Al-Quran. Maka kita harus tahu nih, ada salah satunya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, surat Al-Baqarah ayat 185. Seperti itu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Masya Allah. Jadi Al-Quran ini sebagai apa? Yang pertama, Al-Quran ini hadir sebagai petunjuk bagi manusia. Dan di dalam petunjuk itu, Al-Quran juga hadir sebagai untuk penjelas bagi petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis. Yang selanjutnya, sebagai pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Maka jelas konsepnya,
Hari ini banyak di antara teman-teman, banyak di antara anak-anak pelajar, banyak di antara anak-anak remaja yang sukanya itu pada negatif. Salah satunya apa? Salah satunya adalah kemarin dengan adanya SCBD ya. Nah itu kan miris sekali ya, yang Citayam Walk, Fashion Walk itu. Nah itu kan miris sekali. Sementara orang-orangnya apakah mereka paham dengan Al-Qur'an? Wallahu alam. Nah, maka dari itu tadi kita kembalikan lagi, pondasi yang utamanya itu adalah kembali lagi kepada Al-Qur'an, kembali lagi kepada keluarga. Maka alhamdulillah sejak 2009 saya sudah berkecimpung di dunia ini ya, dunia Al-Qur'an ya. Jagalah keluarga. Jagalah keluarga, dekati mereka dengan Al-Qur'an. Siapa mereka di sini? Yaitu anak-anak. Karena anak-anak ini adalah yang akan melanjutkan, yang akan meneruskan risalah perjuangan para nabi dan juga rasul kita. Salah satunya adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang memberikan, yang menugaskan kepada kita semuanya risalah, yaitu berupa Al-Qur'an. Tabarakallah. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan, khususnya untuk mereka yang menjadi target kita, yaitu anak-anak pelajar. Ya, jadi kita nih sebagai orang tua mereka yang mendidik mereka, bangunkan mereka dari jam 3:30 pagi. Karena biasanya kan kalau anak-anak kalau dibangunkan pagi-pagi itu nggak bisa langsung bangun. Bangunkan sekali, yuk bangun, 2 kali terus bangun, diguprak-guprak gitu. Ya, dibangun-bangunin, ayo bangun, yuk kita sekarang sholat, yuk kita sekarang sholat, kita jemput rezeki Allah. Bangunin anak-anaknya, ya. Kemudian ketika kita sholat malam juga tembusin, jangan ketika udah sholat malam malah kita langsung tiduran, malah kita tidak sholat subuh, bahkan sholat subuhnya kesiangan. Nah, jangan sampai seperti itu, tembuskan, ya, teruskan sampai sholat subuh, kemudian sholat subuhnya di masjid kalau bagi yang ikhwan, yang laki-laki. Kemudian setelah itu biasanya kan ada yang menggoda ya, ngantuk. Maka terusinlah untuk olahraga pagi. Nah, hal-hal kecil inilah yang insya Allah wallahi akan menjadi pondasi utama untuk anak-anak nanti ke depannya bisa bersaing, untuk ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi, untuk ke depannya mereka bisa lebih terarah dan juga teratur. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi? Kenapa kita harus menjaga keluarga? Kenapa pondasinya itu di keluarga? Bukan sekolah, bukan pegiat sosial, bukan lagi lembaga sosial, bukan lagi apapun itu. Kenapa? Karena ini. Ya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, ya, dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras, kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Makanya ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi kita harus betul-betul menjaga keluarga. Ya. Nah, ini salah satu bukti keluarga itu siapa sih? Keluarga itu bukan hanya keluarga yang, kan keluarga itu ada yang dari jalurnya dzurriyyat, ada yang dari jalurnya orang lain. Nah, ini adalah salah satu bukti saya peduli terhadap keluarga saya, terhadap saudara-saudara saya yang berada di Majalaya khususnya dengan Pak Didin di sana ada, Masya Allah. Kemudian yang ada di Kota Bandung juga, ya, bersama dengan Teh Tara di sana. Yang ada juga di Bekasi juga, Masya Allah, ini Iqbal. Walaupun dengan keterbatasannya, tapi Masya Allah perjuangannya ini tidak akan sia-sia. Maka dari itu, ini adalah salah satu bukti cintanya saya. Saya tahu tentang Al-Quran ini seperti apa, makanya saya ingin sharing-sharing di sini. Ingin berbagi.
berbagi ilmu, berbagi pengalaman kebersamaan saya dengan Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran semangatku. Mudah-mudahan Al-Quran bisa menjadi semangat kita. Masya Allah ya. Nah ini sahabat qadarullah nih. Sepertinya ada trouble juga. Jadi nanti kayaknya akan ada, kita keluar dulu. Setelah keluar nanti kita baru akan masuk lagi ya. Karena ini kayaknya ada trouble ini ya. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah segala niat baik, tidak ada sia-sia di mata Allah. Allah akan berikan jalannya kebaikan itu dan insya Allah menjadikan amal ibadah soleh dan solehah buat kita semuanya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah ini juga ada juga nih di dalam Quran surat An-Nisa ayat 56 yang mengatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Subhanallah. Ini diingatkan untuk kita bahwasanya supaya kita tidak pernah lelah untuk selalu menyampaikan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Walau karena ayat, walaupun hanya satu ayat. Ya, alhamdulillah ya. Betul kan apa yang saya duga? Ternyata saya sendiri yang keluar ya. Baik. Oke, baik. Nah, ini di dalam Quran surat An-Nisa ya. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, Imam Asy-Syafi'i. Ini kita belajar dari perkataan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, laisal fata mayyakulu, bukan kunu ya, itu maaf. Mayyakulu ha ana abi, walakinnal fata mayyakulu ha ana dza. Yang artinya apa? Seorang pemuda itu bukan mereka yang mengatakan, tuh itu bapak saya, itu saudara saya loh, itu saudara saya, itu teman saya loh. Seorang muslim itu, seorang pemuda itu bukan seperti itu. Tapi seorang pemuda adalah seorang yang apa? Ha anada. Ya, inilah saya. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang memang sudah tidak beres di lingkungan kita, lingkungan sekitar, kita sudah melihat hal-hal yang sudah nyeleneh, maka mau tidak mau kita harus sampaikan. Inilah saya. Nah, maka dari itu khawatir nantinya di kehidupan yang nanti saya ditanya sama Allah tentang ilmu yang Allah berikan ini, nanti saya mau jawab apa? Yang pastinya apa? Saya sudah berusaha untuk mengumpulkan orang-orang yang peduli bersama dengan Al-Quran. Yuk kita bareng-bareng, kita sama-sama, kita telaah, kita mengaji bareng-bareng. Ya, maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada kebaikan. Ya, Insya Allah sahabat, nanti 1 menit lagi, jangan kaget kalau nanti keluar. Nanti kita akan masuk lagi ya. Masya Allah. Nah, selanjutnya kenapa ya kita yang pertama harus tahu tentang usia. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Usia kita itu tidaklah akan abadi, tidaklah akan panjang, tidaklah akan selamanya ada di dunia. Ada batasannya. Usia kita itu ada batasannya. Batasannya itu adalah apa? Al-maut. Yaitu kematian. Contoh kemarin di Tasikmalaya, subhanallah, Masya Allah, Allah berikan tuh kekuasaannya, kebesarannya, perlihatkan pada saat lomba, seorang ibu-ibu yang kurang lebih mungkin